Dari mana? Jabal Thawr menuju ke Madinah. Karena beliau tidak mengikuti jalan yang biasa diikuti oleh pedagang. Sehingga jalannya lebih jauh. Tapi dilanjutkan. Abdullah bin Abi Bakar, pemuda yang cerdas dan cerdik, tinggal menginap bersama mereka. Sebelum subuh ia turun dan di pagi hari sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah, sehingga tidak mendengar perkara yang mereka perbincangkan atau perbuat, melainkan ia mengabarkan kepada Rasulullah dan Abu Bakar saat mendatangi keduanya di malam hari. Sementara Amir bin Fuhairah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu Isya telah masuk. Barakallahu fikum. Naam. Apakah setelah itu Nabi tinggal di gua santai? Tidur-tiduran? Lah. Mereka memikirkan nih. Apa planning selanjutnya? Abdullah bin Abu Bakar dikirim untuk menjadi intel. Untuk mencari tahu. Padahal ada resiko yang besar buat Abdullah bin Abu Bakar. Bisa jadi dia dibunuh sama orang-orang musyrikin. Jangan-jangan ini anaknya dari sini nih. Tapi Abdullah bin Abu Bakar subhanallah. Dia berusaha untuk berpenampilan yang santai. Gak ada rasa takut macam-macam. Dapat berita disampaikan kepada Nabi SAW. Supaya tahu strategi yang dilakukan orang-orang musyrikin itu apa. Sehingga Nabi SAW mempersiapkan juga tentang apa yang harus dilakukan. Menghadapi strategi mereka. Tapi bicara gimana Abdullah bin Abu Bakar naik ke gunung, turun dari gunung. Bukankah akan kelihatan bekas jalannya? Ketika Nabi SAW naik ke gunung pun akan kelihatan jejak kakinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Di sini ini perannya Amir bin Fuhairah. Apa yang dikerjakan oleh Amir bin Fuhairah? Amir bin Fuhairah itu bawa kambingnya ke atas. Sehingga jejak kaki itu hilang. Dengan kambing yang berjalan menuju ke gua tersebut. Dan di depan gua situ Amir bin Fuhairah memeraskan susu buat Nabi SAW dan Abu Bakar. Seperti itu selama 3 hari 3 malam. Baik, lanjutkan. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari hewan perah yang disiapkan untuk keduanya. Baik jamaah. Anak-anak membaca di sini tentang air susu panas. Afwan. Mana bahasa Arabnya? Nah. Disebutkan dalam bahasa Arabnya ini waradhifa. Radhif itu air susu panas. Kira-kira gimana cara masaknya air susu panas? Ibu-ibu yang tukang masak. Tidak boleh mendidih. Tidak boleh mendidih. Dan subhanallah. Radhif itu di Arab itu ternyata susu itu diperas, ditaruh di wadah. Kadang-kala wadahnya dari kulit, ya, atau wadahnya itu dari batu, yang nggak mungkin dipanasin. Apa yang dilakukan mereka? Mereka membakar batu. Batunya yang dipanasin. Setelah batunya panas, batunya itu dicemplungkan. Cemplung ini bahasa apa bahasa Indonesia? Iya, dicemplungkan juga. Dicelupkan. Celup lah, celup kan gini. Oh iya. Bukan celup. Ditenggelamkan. Jadi itu batu yang panas dimasukkan ke susu yang dingin itu. Dibiarkan jadi panas dia cuma. Subhanallah. Jadi anak berpikir, jadi Arab itu pun mereka sudah berpikir bagaimana minum susu panas, minum susu dingin. Mereka minum susu dingin itu ditaruh di batu. Jadi taruh di batu, batunya yang dingin. Kemudian taruh batu jadi susunya jadi dingin. Ada kulkas pada waktu itu. Jadi ketika panas mereka nggak punya wadah yang panci yang mungkin terbuat dari besi untuk memanasinya. Mereka taruh, mereka bakar itu batu yang panas. Setelah panas itu batu itu dimasukkan ke susunya. Sehingga susunya panas tapi tidak mendidih. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Mereka bermalam dengan itu. Taib.
Kemudian disebutkan di sini, ketika di pagi buta, Amir bin Fuhairah menghalaunya di pagi buta. Artinya kita tahu anaknya Abu Bakar itu sebelum subuh turun dari gunung. Sore berangkat ke gunung, ada jejak kakinya. Bagaimana menghilangkan jejak kakinya? Kambingnya Amir bin Fuhairah. Kemudian ketika turun dari gunung, mau tidak mau akan meninggalkan jejak lagi. Bagaimana menghilangkan jejaknya? Di sini Amir bin Fuhairah, ketika Abdullah bin Abu Bakar turun, Amir juga turun dengan kambingnya. Sehingga jejak itu hilang. Memang dipersiapkan jamaah. Jadi ketika orang hijrah, mereka berjuang, mereka berpikir bagaimana hijrah mereka selamat. Mereka sampai ke kota Madinah, membawa agama yang menjadi kelak penjaga dia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, ini dilakukan selama 3 malam berturut-turut. Lanjutkan.